Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ikuti Oma yuk melihat puing-puing akibat badai yang melanda di Pasar Wamio, Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Ya. Yuk kita lihat ini akibat dari badai semalam. Kota Mara sampai di Pasar Wamio yang pesisir pantai, di mana semalam air naik sampai ke jalan. Terus dan pagi ini air surut. Kita tidak tahu kapan laut ini sudah beraksi. Gelombang, alun, arus ataupun ombak mengamuk mendatangkan badai sehingga hancur porak-porandalah semuanya. Dan setelah dia mengamuk, terus dia sekarang tenang lagi seperti biasa, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Ya begitulah keajaiban alam ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia cuma bisa waspada dan takdir Allah yang menentukan. Oke guys, sekarang kita lihat bagaimana kondisi Pasar Wamio sekarang ini pagi ini setelah selesai badai semalam. Nah, kita lihat di sini nampak para pemerintah dan masyarakat turun ke Pasar Wamio melihat lokasi-lokasi yang terkena badai semalam. Jadi banyak tempat-tempat usaha dari masyarakat yang dihancurkan, diporak-porandakan oleh badai semalam. Di Pasar Wamio ini sekarang lagi ada dari pemerintah kota Bau-Bau turun tangan membantu masyarakat yang terkena dampak badai semalam. Kita lihat dari Dinas Bencana Alam dan hampir semua dinas-dinas terkait yang ada di Kota Bau-Bau turut berpartisipasi membantu membersihkan sisa-sisa puing-puing dari akibat bencana yang melanda badai angin puting beliung yang meratakan, menghancurkan lapak-lapak tempat hunian-hunian tempat menjual dari para warga yang mencari nafkah di pesisir Pasar Wamio ini. Kita tidak bisa prediksi kapan badai itu akan datang. Yang namanya di pesisir pantai sudah harus menerima konsekuensinya bahwa kalau air akan naik, kalau air laut akan mengamuk, kalau ada bencana yang tiba-tiba muncul, tidak bisa diprediksi. Jadi menurut saya sih sebagai masyarakat, untuk masyarakat yang berjualan di Pasar Wamio, yang mencari nafkah, mencari kehidupan untuk berjualan di pesisir pantai, saya pikir sudah mesti mencari alternatif lain, cari tempat lain untuk menjual di tempat-tempat yang agak nyaman. Karena gelombang laut kalau sudah mengamuk, kita tidak tahu kapan waktunya dia akan mengamuk ya. Itu semua rahasia Allah. Walaupun ada ditahu jadwal bahwa musim timur, musim barat, tapi kalau bencana itu mau datang tiba-tiba melanda, kita tidak bisa prediksi sebagai manusia. Jadi harus siap siaga ya untuk para pedagang-pedagang. Silahkan mencari tempat yang lain, karena rezeki itu sudah diatur. Dimanapun kita mencari, insya Allah sudah ada jalan keluarnya. Sudah ada Allah siapkan rezeki untuk semua umatnya yang berusaha mencari nafkah untuk kebutuhan hidup demi menafkahi keluarga. Amin ya rabbal alamin.
betapa dahsyat badai yang memporak-porandakan lapak-lapak tempat manusia mencari rezeki dan nafkah. Di sini semoga yang kena musibah ini diberi ketabahan dan ikhlas, karena ini sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi segeralah mencari lokasi yang baru. Astaga, Mama Ardan, bukan main musibah ini ya. Wah, ini yang kena ya, kena lokasinya ya, kena bencana semalam ya. Jam 2 malam. Ini biasanya ini kita makan parende di sini Mama Ardan ya. Untuk yang Barunya bagaimana ini, kasihan. untuk yang kedua kalinya ini kena musibah. Jadi cari lama-lama. Kalau begini terus kan harus begitu harus ambil cari alternatif lain, karena kita tidak tahu ini tiba-tiba karena pinggir laut ini. Nggak tahu pancaroba sekarang tiba-tiba kadang kita kira tenang, tahu-tahu ya nggak bisa lagi terbaca ya. Setengah mati karena pemecahan gelombangnya nggak ada lagi. Kalau ada pemecahan gelombang belum. Dulu ada Itu hancur. kan sudah disebutkan ada di bawah kan. Hancur semua jembatan-jembatan. Oh, Kamu kan ada teman ke sana. Makasih Mama Ardan ya. Iya. Hasil akhirnya makan di luar ini. kasih makan cuci. Iya, sabar ya, sabar. Semua ada hikmahnya. Sangat sedih melihat keadaan ini. Di saat malam si tidur dengan keluarga, datang badai, tak disangka-sangka. Dan akhirnya begini. Kita, penonton, cuma bisa mengatakan sedih atau iba melihat mereka. Bagaimana dengan mereka yang terkena musibah ini ya? Ya Allah, coba Allah yang tahu bagaimana perasaan mereka. Kita doakan supaya mereka sabar dan tabah menghadapi cobaan ini. Semua ini adalah ujian dari Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Di sini kita melihat ada mobil dari damkar dinas kebakaran yang siap-siap akan menarik sisa-sisa tiang dari bangunan yang akan dirobohkan. Mari kita tunggu detik-detik akan ditariknya sisa-sisa tiang-tiang itu ya. Nah, inilah sisa bangunan yang akan ditarik oleh mobil damkar ya. Kita lihat nanti bagaimana pada saat penarikan diratakan dengan tanah. Ya, di sini kita lihat ya puing-puing yang sudah terkumpul ini. Hancur berantakan, hancur rata, habis. Ini sedikit lagi akan rata dengan tanah.
Kita lihat di sini bangunan yang terkena dampak badai semalam sudah rata dengan tanah, sudah bersih sekarang. Oke saudaraku, di sini kita bisa melihat dari jauh Bapak Wali Kota Bapak Nawadi Ahmad Munianseh ikut bersama dengan masyarakat. Beliau sebagai pemimpin Kota Bau-Bau tentu sangat prihatin dengan kejadian ini, dengan bencana ini. Pedagang-pedagang ini cuma bisa menatap kosong, melihat bangunan-bangunan yang berada di depan mata sudah rata dengan tanah. Jadi segeralah berbenah diri, carilah di mana lokasi yang aman untuk berdagang, utamakan keselamatan jiwa. Dimanapun kita mengais mencari rezeki, tentu Allah sudah mengaturnya porsinya untuk diri kita semua. Maka jangan lupa berdoa selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena usaha yang dibarengi dengan berdoa kepada Allah, insya Allah berkah. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah apa yang Oma bisa perlihatkan kepada kalian tentang derita bulan Desember yang dialami pedagang-pedagang yang berjualan di pesisir pantai Pasar Wameo. Kejadian yang melanda dini hari 25 Desember jam 2 di Pasar Wameo. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih sudah mengikuti dan menonton. Tentu jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.